Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda di hari Minggu ini? Saya berharap, saya berdoa semoga di hari Minggu ini masing-masing dari kita betul-betul menerima rahmat dan kebaikan Tuhan. Belas kasih Allah turun atas kita. Saudara-saudaraku, biarlah Tuhan boleh bekerja dalam diri kita, keluarga kita, dalam segala masing-masing urusan kita. Pekerjaan, rezeki, relasi, kesehatan kita dipulihkan dan disembuhkan kembali. Dikuatkan oleh rahmat kasih Allah. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Gitu dong Romo, kalau buka video itu pakai doa, pakai berkat, jadi kita semangat. Saudara-saudara yang terkasih, terima kasih untuk masukan-masukan Anda. Kalau baik, membangun, saya akan coba praktekkan. Saudara-saudaraku, di awal video ini izinkan saya mau seperti guru SD mengabsen murid-muridnya. Siapa yang tadi pagi atau tadi sore sudah ke gereja? Saya dong Romo, nggak usah ditanya lagi Romo. Kami Romo di Flores, di Ende, di Bali, di Sorong, di Papua, di Manado, di Medan, di Jakarta, Bogor, Semarang. Kalau hari Minggu sudah pasti ke gereja. Sebelum kondangan, sebelum kuliner, sebelum kumpul keluarga, sebelum acara-acara yang lain, nomor satuin dulu Tuhan, kita harus ke gereja dulu. Saya yakin setiap keluarga yang punya kebiasaan seperti itu, Anda adalah umat kesayangan Tuhan. Karena kita menempatkan Tuhan di hari Minggu di tempat paling utama, di bagian paling penting daripada acara-acara yang lain. Nah saudara-saudaraku yang terkasih, pada hari Minggu Prapaskah yang kedua ini, saya Romo Yosef. Kalau Anda sudah lihat saya pakai baju batik yang ini, katanya nih baju batik kesayangannya Romo Yosef nih. Bukannya sayang sih, tapi pas aja badannya, pas di badan maksudnya. Jadi ya kalau seminar ya ini lagi. Saya mau seminar abis ini, lalu abis seminar saya mau misa juga sekalian. Ketika nyiapin khotbah, saya bukannya nggak punya bahan buat berkhotbah. Bukannya saya bingung nih khotbah apa nih. Justru kebalikannya. Ini bacaan-bacaan hari ini bagus-bagus semua soalnya. Bacaan pertama dari kitab Kejadian 15, Mazmur dari Mazmur bab 27, kemudian juga dari Filipi bab 3, kemudian juga dari Lukas bab 9 ayat 28 sampai 36. Ini kok daging semua nih firmannya nih. Ya mana ada juga sih firman yang gak ada dagingnya, semuanya juga berisi. Tapi bagaimana cara menyampaikannya? Karena apa? Di bacaan pertama, kitab Kejadian dibahas tentang tokoh besar yang namanya Abraham. Bagaimana nanti dibahas dalam Kejadian 15 ini janji Allah untuk pertama kalinya kepada Abraham. Kemudian nanti di bacaan Injil muncul tuh selain Tuhan Yesus ada Musa, ada Elia. Seolah-olah Minggu Prapaskah kedua ini kita betul-betul dikasih daging semua. Tokoh-tokoh yang disebut dalam bacaan-bacaan ini adalah tokoh-tokoh hebat luar biasa. Tokoh-tokoh yang sudah berhasil melewati semua tantangan-tantangan kehidupan mereka bersama Tuhan. Masing-masing punya kesulitan sendiri. Kalau Anda berpikir tentang Abraham, Elia, Musa, bukan tokoh-tokoh yang gampang hidupnya. Betul nggak? Betul banget Romo. Setelah dengerin bagaimana mereka dibahas dalam Bible Learning, saya jadi tahu Romo, nggak gampang ya jadi Elia ya. Nggak gampang Romo jadi Musa. Nggak gampang juga jadi Abraham. Hidup mereka penuh dengan tantangan demi tantangan. Hidup mereka juga sulit sama seperti kita. Cobaan-cobaannya, ujian-ujiannya, kesulitan-kesulitannya, itu kayaknya penuh banget hidup mereka sama masalah. Tapi, saudara-saudara, yang sering kali membedakan kita dengan tokoh-tokoh ini adalah pengharapan mereka kepada Tuhan.
Ada satu ungkapan yang harus saya angkat kalau saya mau mencari benang merah dari Abraham, Musa, Elia, lalu nanti disempurnakan pada pribadi Tuhan Yesus. Namanya obedience, ketaatan. Kuncinya taat dalam hidup ini. Taat sama siapa, Romo? Saya taat sama orang tua udah, taat sama bos di kantor udah, taat sama pimpinan sudah, taat sama Bapak Uskup pun sudah. Di atas semua ketaatan-ketaatan itu harus berujung pada ketaatan kita pada Tuhan. Ini yang seringkali tantangannya bertubi-tubi. Tuhan mendidik kita untuk taat. Pertama-tama ketaatan itu mungkin seolah-olah mudah buat kita. Ketika kita anak-anak, ketika kita remaja, jadi anak yang patuh ya. Ya mama, ya papa, ya om, ya tante, ya oma, ya opa, gampang. Tetapi begitu kita beranjak usia kita, makin remaja, makin dewasa, apakah makin mudah soal ketaatan? Dengan mama, dengan papa, dengan oma, dengan opa, dengan rekan-rekan kerja, dengan pimpinan, menjadi semakin sulit. Karena apa? Kita semakin pinter. Nah itu dia. Waktu kita belum siapa-siapa, kita taat gitu ya. Gampang lah, kita cuma patuh. Tapi ketika hidup kita diangkat sama Tuhan, diberi peluang-peluang yang luar biasa, diberi kebisaan, kemampuan dan lain sebagainya, apakah kemampuan kita untuk taat berkembang juga atau tidak? Karena kalau ketaatan kita tidak berkembang akan sangat sulit. Taat sama suami, taat sama istri, taat sama orang tua. Nah, mari di video ini kita belajar soal ketaatan. Kalau Anda lihat dalam bacaan pertama itu Kejadian bab 15. Meskipun dalam Kejadian bab 12 Allah sudah menyampaikan 7 janjinya. Penonton Bible Learning yang lama-lama pasti sudah tahu lah apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Saya bacain dari bab 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Coba dicek lagi. Anda seringkali tahu janji Allah kepada Abraham itu adalah anak, Romo, dan keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Ternyata janji-janji itu tidak dikatakan di janji awal. Oh iya ya Romo, baru sadar ya. Jadi berkat, jadi bangsa yang besar, semua bangsa diberkati oleh namanya. Tadi yang saya sebut, nggak ada janji tentang anak, nggak ada janji tentang tanah juga. Nah, janji itu baru muncul dalam relasi Abraham dengan Allah di kemudian hari. Setelah Abraham mencoba buat taat, percaya pada janji Allah itu. Dia taat luar biasa. Disuruh ke tanah Kanaan, dia pergi. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi di sana, tapi dia percaya. Itulah ketaatan, itulah kebenaran di mata Allah yang dimiliki oleh Abraham. Nah, kalau Anda lihat ya, Abraham dalam perikop-perikop selanjutnya, ketika Abraham di Mesir, Firaun yang mau jahatin Abraham ternyata juga nggak berdaya juga. Di situ janji Allah terbukti. Aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Firaun mau jahatin, mau ngambil Sarah, akhirnya kena batunya. Kemudian Abraham dengan Lot berpisah. Kemudian nanti Abraham mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Di situ Abraham satu persatu janji-janji Allah yang 7 tadi sudah terpenuhi. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, demikian juga dengan pertemuan Abraham dengan Melkisedek. Bagaimana orang-orang yang memberkati Abraham juga akan diberkati. Jadi ini satu-satu janji-janji itu terpenuhi. Nah, disitulah Abraham mulai babak baru, yaitu di Kejadian bab 15. Dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Abraham suatu penglihatan. Janganlah takut Abram,
akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Lagi-lagi Abraham yang tadinya kita lihat menjadi pribadi yang percaya, tapi dia juga sama seperti kita, seperti manusia pada umumnya. Ketika janji Allah, jangan takut, akulah perisaimu, upahmu akan menjadi sangat besar. Di situ Abraham semakin percaya karena apa-apa saja yang sudah terjadi sebelumnya, betul-betul Tuhan setia. Tapi di bagian ini di ayat 2, Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Jadi hambanya atau budaknya Abraham. Karena apa? Abraham tidak punya anak. Gimana jadi bangsa yang besar Tuhan? Gimana dia menjadi termasyhur Tuhan? Kalau anak sebagai simbol berkat pada zaman itu, dia nggak punya, satu pun tidak. Nah, disitulah saudara-saudara, ada perjanjian lagi, ada janji baru lagi antara Allah dengan Abraham. Dikatakan, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini, maksudnya si Eliezer itu, tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihatlah ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, dikatakan saudara-saudara, percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dari sini, dari jalan hidup Abraham, kita jadi belajar saudara-saudara, dalam tahapan-tahapan hidup kita. Di masa anak-anak, di masa remaja, di masa dewasa awal, saat menikah atau saat ketika jadi imam, ketika punya anak, ketika nanti gedein anak kuliah, ketika nanti sudah tua, ketika masa pensiun. Ternyata Tuhan selalu memberikan janji-janji yang baru kepada manusia. Persoalannya adalah apakah manusia mampu melihat, Tuhan terima kasih dengan cara-caramu yang ajaib, sebetulnya engkau telah memenuhi janjimu. Sekarang aku dibukakan dengan janji-janji yang baru, masa depan yang tadinya gelap untukku tetapi diterangi oleh janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Itulah yang dialami oleh Abram, itulah yang menjadi senjata kekuatan Abram. Meskipun dia tidak yakin dengan masa depannya, tetapi janji Tuhan inilah yang menerangi dia, yang membuat dia bisa berjalan dalam sebuah keteguhan iman. Sebetulnya di bagian ini Abram udah mulai protes. Gimana nih, upahnya besar, anak aja nggak punya. Itu komplainan Abraham kepada Allah untuk pertama kali. Tapi Allah memberikan janjinya. Terus menerus nanti bagaimana janji itu berjalan, membuat Abraham imannya, rasa percayanya, harapannya semakin teguh, semakin percaya pada Tuhan dalam segala lika-likunya pastinya, sampai nanti akhirnya Abraham punya seorang keturunan bernama Ishak dari istrinya bernama Sarah. Saudara-saudara, siapa yang mau janji Tuhan dalam hidupnya betul-betul terjadi? Anda tahu nggak janji Tuhan buat hidup Anda apa? Maka kenali dulu identitas kita siapa. Panggilan hidup kita itu siapa? The true calling of God. Panggilan sejati hidup kita itu apa? Jadi bapak keluarga. Jadi bapak keluarga yang bagaimana? Jadi imam, jadi pastor yang bagaimana? Jadi istri yang seperti apa? Itu Tuhan mau kita mengenali. Ada PR-PR kita. Coba Anda perhatikan ya. Apa-apa saja yang sangat menguras isi pikiran, isi hati, isi kantong hidup Anda, itulah PR kita selama hidup ini. Kerjakan PR itu. Tuhan fokusnya bukan apakah kita berhasil atau tidak berhasil, tapi apakah kita menjalaninya dalam sebuah obedience, ketaatan. Iya ya Romo, kadang-kadang buat taat tuh susah banget Romo. Karena ya janji Tuhan nggak muncul-muncul Romo. Karena apa yang saya percaya nggak terjadi Romo.
Apa yang saya doakan, ya nggak dikabulin sama Tuhan. Mintanya menang, dikasihnya kalah. Mintanya sama si ini, jadinya sama si itu. Mintanya berhasil, gagal lagi. Mintanya sukses, malah bangkrut. Minta dagangannya laku keras, tapi malah gulung tikar. Seringkali manusia diuji dengan ketaatan yang seperti itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, seperti Abram, dia juga bergulat. Demikian juga dengan kita, masing-masing dari kita. Nah, sementara dalam bacaan Injil saudara-saudaraku, kalau kita lihat bagaimana Tuhan Yesus diceritakan dalam Injil Lukas bab 9, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupanya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Lalu tampaklah dua orang bicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan. Nah, ini dia. Dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Musa, Elia sudah hadir dalam bentuk versi kemuliaannya. Tapi sebelum sampai ke level mulia ini, kita tahu bagaimana Musa, dia pernah kok menghabisi nyawa orang Mesir kan. Dia pernah melakukan sebuah kesalahan. Dia menikahi perempuan Kush. Dia pernah kesel. Dia getok itu bukit batu sampai 2 kali. Dia marah. Dia kecewa sama orang Israel, dia jengkel. Sama Tuhan seringkali juga dia protes, bukan? Jadi sama seperti kita, saudara-saudara. Sejak Musa dipanggil sama Allah, kita tahulah bagaimana Musa menolaknya itu bertubi-tubi berkali-kali. Tapi Tuhan tidak menyerah buat Musa. Jadi saudara-saudara, disinilah obedience manusia berhadapan dengan kasih Allah yang tidak pernah menyerah. Maka ketaatan kita bukanlah ketaatan yang buta, tapi ketaatan yang beralasan, ketaatan yang terarah, yaitu tunduk pada Tuhan. Meskipun dalam perjalanan di padang gurun, Musa betul-betul babak belur. Dia hampir dilempari batu. Dia hampir dihabisi oleh orang-orang Israel yang kelaparan, yang kehausan, yang sedang dalam kekalutan. Tapi Musa kuncinya sama sih, taat. Nah, ini dia. Udah 2 kali nih. Udah 2 tokoh kitab suci dalam bacaan ini berbicara soal ketaatan, obedience, patuh pada Tuhan. Jalani hidupmu, jalani tugasmu. Mengeluh dikit-dikit boleh, tapi jangan kebanyakan mengeluh. Musa juga seringkali beberapa kali mengeluh pada Tuhan. Abraham tadi mengeluh. Tetapi bagaimana ngeluh di balik keluh-keluh itu tetap taat, tetap taat, tetap taat. Hasilnya luar biasa. Musa bisa memboyong orang-orang Israel, memimpin bangsa yang keras kepala tegar tengkuk ini bisa melewati padang gurun masuk ke tanah terjanji. Itu Musa mengadakan perjanjian dengan Allah kembali untuk semua bangsanya. Sementara Elia, apakah gampang? Kata siapa? Anda pasti ingat itu bagaimana Elia dipelihara oleh seorang janda. Elia pada masa-masa kelaparan, dia dipelihara oleh burung gagak, bukan? Hidupnya juga nggak gampang. Ketika Isabel marah besar karena nabi-nabi palsu, nabi-nabi dari Isabel itu dihabisi sama Elia. Wah, Ratu Isabel mengirim pasukan untuk membinasakan Elia. Maka di Sungai Kerit, wah bagaimana itu pengalaman nggak gampang. Serba sulit, serba terbatas, nggak ada sumber-sumber yang bisa dimanfaatkan. Tapi di situ ternyata benang merah dari Abraham, Musa, dan Elia sama, yaitu ketaatan. Alhasil Elia sungguh-sungguh luar biasa. Dia menjadi wajah kenabian dalam perjanjian lama. Nah, saudara-saudara, Abraham, Musa, Elia dengan ketaatan-ketaatan mereka membantu kita untuk memahami apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika memasuki masa-masa sengsaranya. Apa sih yang menjadi kekuatan Tuhan Yesus? Ternyata sama, ketaatannya pada kehendak Bapa. Pada kehendak Bapa yang mau menyelamatkan seluruh umat manusia, yang mau menebus umat manusia, yang jiwanya sudah terjual kepada maut.
maka hidup Allah sendiri dipakai untuk menebus, mengambil kembali kita, seluruh dunia yang menjadi milik Allah karena Allah yang menciptakan. Nah, saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus, Musa, Elia, Abraham kuncinya taat, maka gampang buat saya untuk menutup khotbah ini. Bagaimana dengan kita? Ya Romo ya, jangan tunggu hidup saya mulus dulu Romo, semuanya terwujud baru saya taat. Dibalik, saya mau taat Romo sampai kapanpun, sampai saya nanti melihat apa yang saya doakan, apa yang saya harapkan, apa yang saya panjatkan pada Tuhan. Doa-doa saya meskipun pakai air mata, pakai isak tangis dan ratapan, dalam ketidakberdayaan, dalam kehinaan, saya percaya saya tetap mau taat Romo. Sampai akhirnya nanti saya bisa melihat keluarga saya, anak cucu saya, keluarga besar saya betul-betul bisa menerima janji Allah. Mungkin saya nggak terimanya di dunia ini Romo, mungkin anak cucu saya yang akan menerima, dan juga mungkin saya akan menerimanya nanti di surga. Itu yang saya percaya Romo. Saudara-saudara, saya Romo Yosef mengucapkan selamat hari Minggu. Saya harus berangkat dulu. Doakan saya semoga hari ini seminarnya berjalan dengan lancar. Salam, Tuhan berkati.